Adik-adik siswa sekalian, masihkah kalian bingung jika diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat? Mungkin kalian bingung mencari gimana sih bentuk faktornya atau berapa nilai dari akar-akarnya. Misalnya x1-nya berapa atau nilai x2-nya berapa. Nah, jika kalian masih bingung, maka kalian wajib menonton video ini karena di video ini saya akan jelaskan secara detail, mulai dari soal yang mudah sampai soal yang agak rumit. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Nah, jika kalian ketemu soal seperti ini, maka kalian bisa langsung faktorkan. Nah, dengan melihat variabel apa yang ada di kedua suku ini. Kan variabel yang ada itu adalah X, sehingga kita langsung keluarkan X-nya. Ini X ya. Maka sisa yang variabel di paling depan ini dari X kuadrat ini, maka sisa X tambah 9 sama dengan 0. Maka bentuk akarnya yang mana? Ya ini dia bentuk akarnya. Kemudian berapa nilai dari akar-akarnya? Maka kita bisa buat X sama dengan 0 atau X plus 9 sama dengan 0. X sama dengan 0 tetap atau X. Nah, plus 9-nya sekarang kita pindah ruas menjadi min 9. Kan positif 9 pindah ke ruas sebelah menjadi negatif 9. Maka inilah nilainya, 0 dan min 9. Sehingga kalau kita buat dalam himpunan penyelesaian menjadi HP-nya ini menjadi min 9,0. Nah, kalau soal pilihan ganda ini gampang saja. Kita tinggal uji. Min 9 kuadrat kan 81. Tambah 9 kali min 9 kan min 81. Berarti 81 min 81 kan sama dengan 0. Berarti terpenuhi. Begitu juga dengan nolnya. Boleh kita pakai pengujian dengan sistem coba-coba. Tapi kalau soalnya tidak pilihan ganda, tidak ada pilihannya kan nggak bisa kita coba-coba. Sehingga kita harus memfaktorkan. Nah, kalau ketemu soal seperti ini kan nilai B-nya tidak ada. Nah, ini ingat lagi, selisih persamaan kuadrat. Nah, sehingga kita buat dulu menjadi dua-duanya adalah bilangan kuadrat. Nah, 25 ini kan bisa menjadi bilangan 5 pangkat 2 sama dengan 0. Ini sudah selisih kuadrat, sehingga kita tinggal ambil X tambah 5 kali X kurang 5 sama dengan 0. Ini yang disebut dengan bentuk faktornya. Kemudian kalau ditanya nilainya, maka sama seperti X tambah 5 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan, nah, positif 5 pindah ke ruas sebelah menjadi negatif 5 atau X min 5 pindah ruas menjadi 5. Sehingga nilainya adalah X sama dengan min 5 atau X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi min 5,5. Gimana? Dengan dua soal sudah semakin paham? Ayo tambah lagi soal berikutnya biar lebih paham lagi. Nah, ini persamaan kuadrat tetapi tidak dalam sama dengan 0. Sehingga kita ubah dulu bentuknya. Ini menjadi X kuadrat. Min 5-nya pindah ke ruas sebelah menjadi min 5X. Min 6-nya menjadi positif 6 sama dengan 0. Kita harus buat dulu dia menjadi persamaan pembuat 0. Nah, kita faktorkan sekarang. X ini X. Kita cari sekarang dua buah bilangan yang dikalikan hasilnya 6 diselisihkan atau dijumlahkan hasilnya negatif 5. Ini kan kemungkinannya 1 dengan 6. Kalau 1 dengan 6, biar dia positif kan kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. 1, 6. Itu kan? Nah, kalau kedua-duanya positif, kita kurangkan nggak mau negatif 5. Atau kalau kedua-duanya negatif, kita kurangkan negatif 1 tambah negatif 6, negatif 7. Nggak mau juga. Sehingga ini nggak mungkin, nggak memenuhi. Kita cari lagi yang 2 dengan 3. Ini 2 dengan 3 pasangannya. Biar positif kalau dikalikan, ini bisa kedua-duanya positif, tapi kalau dijumlahkan atau dikurangkan nggak mau min 5. Sehingga ini kedua-duanya negatif. Negatif 2 tambah negatif 3 kan mau negatif 5. Sehingga ini menjadi, ini negatif 2, ini negatif 3. Kalau dikalikan negatif 2 dengan negatif 3, mau positif 6. Berarti inilah bentuk faktornya. Dan nilainya sama, X kurang 2 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dengan 3. Ya, beres. Mau uji, silakan uji. 2 ini. 2 kuadrat. Kan 4 sama dengan 5 kali 2 kan 10. Berarti 4 itu sama dengan 10 kurang 6. Betul kan? Betul. Oke, gimana? Sudah semakin paham? Ayo biar tambah paham lagi, tambah lagi soalnya. Nah, ini sama, kita jadikan dulu persamaan kuadrat dengan sama dengan 0 terakhir. Ya, ubah dulu jadi X kuadrat tambah 7X. Ini kan tetap
pindah yang 18-nya ke ruas kiri menjadi negatif 18 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi. Biar dia nanti diselisihkan atau dijumlahkan mau 7. Kita cari dua pasangan bilangan yang dikalikan hasil 18. Kan ini 2 dengan 9. Hanya ini yang memenuhi. 3 dengan 6 nggak mau memenuhi 7 nanti. Nah, biar negatif 18 berarti salah satunya harus ada negatif. Dan diselisihkan atau dijumlahkan mau 7. Berarti karena salah satunya harus negatif, maka yang memenuhi nanti adalah ini negatif 2, ini positif 9. Negatif 2 tambah 9 kan mau positif 7. Sehingga kita langsung buat faktornya, ini X kurang 2 kali X tambah 9 sama dengan 0. Inilah bentuk faktornya. Ya, ini bentuk faktornya. Kemudian kalau diminta nilainya, maka buat seperti tadi, X kurang 2 sama dengan 0, atau X plus 9 sama dengan 0. Sehingga ini menjadi X sama dengan 2, ya, min 2 pindah ruas kan menjadi positif, atau X sama dengan positif 9 pindah ruas menjadi negatif 9. Berarti himpunan penyelesaiannya yaitu min 9,2. Nah, kalau misalnya benar nggak ini? Ya uji saja. Uji min 9 dan 2-nya ini. Memenuhi nggak persamaan ini? Kalau memenuhi berarti benar. Kalau misalnya setelah diuji kalian mendapatkan ternyata tidak memenuhi, berarti cek lagi. Mungkin di sini tadi ada kekeliruan dalam memfaktorkan. Itu saja kuncinya adik-adik. Gimana? Udah semakin paham? Ayo biar tambah paham lagi. Nah, ini sekarang. Ini nilai A-nya tidak sama dengan 1, tapi 3. Nah, kalau dengan metode memfaktorkan tadi agak lebih rumit. Karena kita harus mencoba-coba. Lain lagi misalnya kalau nanti ini 4x kuadrat. Nah, ini 4x kuadrat. Kan ini bisa bentuknya yaitu 2x kali 2x. Bisa langsung 4x kali x. Nah, sehingga ini agak susah. Nah, metode yang lebih gampang ada Kak? Ada. Ini metode yang lebih gampang. Kalian langsung kalikan 3 dengan 20 ini. Ini kan jadi 60. Sekarang cari pasangan bilangan yang dikalikan hasilnya 60. Dijumlahkan hasilnya 11. Itu dikurangkan ya. 6, negatif 60 ya. Berarti ini pasangannya 2 dengan 30. 3 dengan 20. Kemudian 4 dengan 15. 5 dengan 10. Sudah ada yang memenuhi? Ya, ini yang memenuhi. 4 dengan 11, 4 dengan 15. Cuma sekarang, biar dia positif 11 berarti ya 4-nya yang negatif, 15-nya yang positif. Sehingga kita buat sekarang menjadi 3x kurang 4 kali 3x tambah 15. Ini sama dengan 0. Jangan lupa dibagi. Bagi berapa? Bagi nilai A-nya. Bagi 3. Nah, sekarang kita lihat. Mana yang bisa dibagi 3? Di salah satu bentuk faktornya ini. 3x min 4 kan nggak bisa. Karena 4 yang nggak bisa dibagi 3. Maka kita lirik yang di belakang. Oleh karena itu kita tetap tulis 3x min 4. Ini tetap. Kali. Nah, 3x bagi 3 kan sisa x. Tambah 15 bagi 3 kan sisa 5. Sama dengan 0. Sehingga dapat bentuk faktornya. Jadi lebih gampang. Kalau ditanya nilainya berapa? Buat seperti tadi, 3x kurang 4 sama dengan 0, atau x plus 5 sama dengan 0. Sehingga menjadi 3x sama dengan 4, atau x sama dengan min 5. Nah, x sama dengan, pindah 3-nya menjadi pembagi, 4 per 3, atau x sama dengan min 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5,4 per 3. Nah, beres. Oke, lagi satu biar semakin paham. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Kalau 4x kuadrat, ini kan bisa bentuknya 2x kali 2x bisa 4x kali x langsung. Kalau memfaktorkan dengan yang metode pertama tadi. Nah, sekarang saya buat lebih gampang. Sama seperti tadi. Ini kalikan. 4 kali 15 kan 60. 60 biar nanti dikurangkan hasilnya 16. Ini 4x kuadrat kurang 16x ya. Biar 16 berarti pasangannya mana ini? Ini belum memenuhi. Oh ya, lagi satu. 6 dengan 10. Nah, biar mau negatif 16 berarti kedua-duanya min ini. Min 6, ini min 10. Oke, sudah ketemu langsung. Ini tetap 4x kurang 6. Dari sini ya, min 6-nya ini. Kali 4x kurang 10. Sama dengan 0. Jangan lupa ini. Per berapa? Per 4x. Ya, per 4x ini. 4x ini tetap mulai dari sini, datang dari sini ya. 4x, ini juga 4x. Nah, ini sebenarnya bukan 4x ya, sorry. Ini 4 aja. Ya, datangnya dari koefisien x kuadrat ini, yaitu 4. Sekarang kita lihat. Adakah salah satu bentuk faktor ini yang bisa dibagi 4?
min 6 nggak bisa bagi 4. Min 10 nggak bisa bagi 4. Oleh karena itu kita pecah. 4 ini menjadi 2 kali 2. Misalnya ini kita tulis ulang. 4x kurang 6 kali 4x kurang 10 dengan 0 per 2 kali 2. 4x bisa dibagi 2, maka sisa 2x. Ini min 6, sisa 3. Nah, untuk pembagi yang 2 ini kan sudah dipakai. Ya, nanti jangan lagi digunakan untuk pembagi yang di belakang ini. Ini nggak boleh. Ini dibagi oleh 2 yang ini. Nah, 4x bagi 2, sisa 2x. 10 bagi 2, sisa 5. Sehingga ini menjadi min 5. Sama dengan 0. Sudah dapat bentuk faktornya, yaitu 2x min 3 kali 2x min 5. Ini bentuk faktornya. Kalau dicari nilainya, ya sama. Ini menjadi 2x min 3 sama dengan 0. Atau 2x min 5 sama dengan 0. Ini menjadi 2x sama dengan 3 atau 2x sama dengan 5. Berarti x-nya sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan 5 per 2. Kalau dibuat dalam himpunan penyelesaian, maka menjadi 3 per 2, 5 per 2. Gimana? Sudah paham belum adik-adik? Nah, kalau sudah paham, sekarang coba kalian jawab soal ini. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nah, ini ada 2 soal. Ini yang nilai A-nya 1, ya. Koefisien di depan x kuadrat ini nilai A-nya tidak sama dengan 1. Sehingga tadi kalian gunakan cara yang lebih mudah, silakan. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.